ke bab hamzatul wasl fil asma. Sanian fil asma yaitu pada isim. Hamzatul wasl fil ism al-ghairu mu'arraf bi al-ta'rif takunu imma qiyasiyah atau sima'iyah. Jadi hamzatul wasl yang bertemu isim itu selain dari alif lam ta'rif ya, yang itu alif lam ta'rif itu yang syamsiyah qamariyah, yang mana dia terjadinya di isimnya itu ada yang qiyasiyah atau yang sima'iyah. Qiyasiyah itu yang beraturan ya, beraturan alias ada kaidah sorofnya seperti fiil kemarin, ada susunan dari asal fiil madinya apa begitu, terus kemudian menjadi masdar, itu qiyasiyah. Kalau yang sima'iyah itu yang berasal dari langsung kita cuma bisa mendengar dari orang Arab dan dia tidak beraturan ya. Sima'i maksudnya didengar, jadi hanya kita bisa mendengarkannya saja. Maksudnya tidak ada kaidah tertentu yang menetapkan seperti qiyasiyah, jadi nggak beraturan. Di buku Hudal Majid langsung dirangkum yang termasuk isim yang qiyasi, yang qiyasiyah, yang terdapat hamzatul wasalnya. Yang pertama ada masdarul fi'il madhil khumasi. Jadi dia masdar. Masdar itu apa? Itu nanti belajar di kelas bahasa Arab ya. Oke. Jadi ada di masdar yang mana masdarnya ini berasal dari fi'il madhi khumasi. Jadi ada 5 suku kata. Seperti iftira, coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iftira, ada intiqam, ada ibtigha, ini contoh. Kemudian yang qiyasi yang terdapat, isim yang qiyasi yang terdapat hamzah wasalnya, itu berada pada masdar al-fi'il madhi sudasi. Jadi berasal dari isim masdar yang asalnya dari fi'il madhi sudasi. 6 suku kata ya. Istighfar, istikbar, istikbaro, di sini ada isti'jalihim. Yang kedua, yang as-sima'iyah ya. Yang mana yang hanya bisa kita dengarkan, dia tidak beraturan, tidak ada kaidah tertentu yang ditetapkan. Waradat fi, terdapat pada yang pertama 7 kata yang terdapat pada Quranul Karim. Ada 7, ingat. Ada 7 apa aja? Yang pertama 1 ibanun, 2 ibnatun, 3 isnain, 4 isnatain, 5 imruun, 6 imro'at, 7 ismun. Ada 7 kata yang terdapat pada Al-Quran yang mana dia diawali dengan hamzatul wasl. Dan dia ini tidak beraturan, tidak ada asal katanya misalnya dia dari fi'il madhi khumasi dan sebagainya, enggak. Dia hanya bisa didengar dari lisan orang Arab ya. Kemudian yang kedua, ada 3 kata yang terdapat pada kalamul Arab. Maksudnya itu ada isim yang diawali dengan hamzatul wasl, tapi dia tidak ada dalam Quran Karim, tapi dia berasal dari perkataan orang Arab. Di sini ada ustun, ada ibnu, ada aimun. Ya, ustun di sini ismun min asma'id dubur. Maksudnya adalah salah satu nama dari nama-nama dubur. Dubur tahu ya, dubur dalam bahasa Indonesia. Kemudian ibnum. Ibnum itu maksudnya ibn, anak, tapi ketambahan huruf mim. Ya, tambahan huruf mim. Wazidat fihil mim. Aimu. Aimu ini untuk sumpah ya. Misalnya aimullah. Dan juga ada aimu ini bisa ketambahan huruf nun. Ini perkataan orang Arab ya, isim. Yang mana dia dibaca menjadi aimun. Jadi ada aimu, ada aimun. Begitu. Tapi ini tidak ada terdapat di dalam Quranul Karim. Nah, kita sekarang murojaah lagi materi yang tadi. Kalau tadi kan secara ringkas ya. Nah, ini dari buku Ustazah Ronianya sekarang yang sudah digunakan dalam bahasa Indonesia.
Harokat hamzah wasal pada isim. Keadaan hamzah wasal pada kata benda beraturan dan tidak beraturan selalu dibaca kasroh pada awal kata. Jadi kalau isim hamzah wasalnya pasti dibaca kasroh, ya. Nggak kayak fiil. Kalau fiil kemarin bisa hamzah wasalnya bisa dibaca harokat apa aja? Kasroh dan dhammah. Dhamma. Nah, kemudian kita akan membahas dulu hamzah wasal pada kata benda yang beraturan. Ya, beraturan itu bahasa Arabnya al-qiyasiyah. Enggak, ini bukan maksudnya memang secara bahasa artinya qiyasiyah beraturan, enggak. Tapi diistilahkan dalam bahasa Arab isim yang beraturan itu al-qiyasiyah, al-asma al-qiyasiyah. Maksudnya gimana? Isim mas, jadi dia ini ada, nah kita baca lagi ke bawah dulu. Jadi hamzah wasal pada isim yang beraturan atau kata benda yang beraturan itu terdapat pada isim masdar, ya. Masdar itu apa? Nanti belajar bahasa Arab. Isim masdar yang huruf penyusunnya terdiri dari 5 huruf yaitu khumasi dan 6 huruf yaitu sudasi, yang mana di sini disebutin dari fi'il madhi khumasi dan fi'il madhi sudasi, tapi diambilnya dari si masdarnya. Isim masdar yang dibendakan yang menunjukkan suatu kejadian namun tidak terkait waktu. Nah, masdar itu apa? Di sini jelasin ya. Masdar itu adalah yang dibendakan. Maksudnya apa? Yang menunjukkan suatu kejadian namun tidak terkait waktu. Paham nggak? Nih, istighfar. Di sini maksudnya beristighfar. Misalnya Ummu Fakih beristighfar, atau beristighfar di sini itu tidak terkait waktu. Ngerti ya? Cuma sekedar nama. Berdiri. Atau apa ya? Yang masdar itu yang tidak terkait waktu. Kalau lagi dicari, lagi butuh, suka ngeblank. Contohnya, apa ya? Ya udahlah, lewat dulu. Lanjut, masdar yang dimulai dengan hamzah wasol diturunkan dari kata kerja khumasi, yaitu 5 huruf yang berwazan ifta'ala. Ifta'ala atau kata kerja 6 huruf sudasi yang berwazan istaf'ala. Nah, ketika kata kerja ini dalam bentuk kata benda, maksudnya apa kata benda? Isim masdar, maka huruf ketiga dirubah harokatnya menjadi kasroh. Yang mana huruf ketiga ifta'ala? Sal. If ta'ala. Ini dari khumasi. Ini fi'il khumasi atau sudasi? Khumasi. Kemudian kita mau merubah menjadi masdar misalnya. Ya, ini kan fi'il ya, ini bukan isim masdar ya. Katanya huruf ketiganya nih, kita if dulu nih. Nah, huruf ketiganya katanya diganti kasroh. Mana huruf ketiga? Huruf ta ya. Tak. Jadinya ifti. Nah, terus katanya ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Sebelum huruf terakhir di sini ifta'ala adalah huruf ain. Berarti if tambah alif. Menjadi ifti'al. Nah, ini salah satu bentuk masdar dari khumasi ifti'al. Kalau misalnya sudah sih, jadinya gimana? Istif'al. Buktinya dari mana? Coba lihat. Ini dibaca iftira, intiqam, ibtigha. Beraturan kan? Sama semua. Nah, jadi kalau antum ketemu nih di dalam Al-Qur'an, pokoknya asal wazannya contohnya adalah iftial, oh berarti dia isim nih, isim masdar. Tapi yang mana nih? Khumasi atau sudasi? Coba hitung. 1, 2, 3,
4, 5. Alifnya yang dihitung nih, 5 ya. Berarti 5. Bawah berarti ini khumasi masdarnya. Contoh nih, istighfar, istikbar, isti'jal. Ini asalnya ya, ini asalnya alifnya nggak ada asalnya ya, humnya nggak ada asalnya. Coba istighfar. Sama kan dengan istif'al. Berarti kalau Anda ketemu di Al-Quran, ada kata bentuknya, wazannya atau bentuk aslinya seperti istif'al. Berarti ini isim masdar ya. Coba hitung. Mau tahu dia khumasi atau sudasi, coba aja dihitung. Alifnya dihilangin yang paling belakang sebelum. Karena itu kan tambahannya. Biar kita tahu, oh ini khumasi, ini sudasi. Ya, beraturan dia, nggak akan berubah. Pokoknya kalau kayak gini, bentuknya modelnya isti'al atau istif'al, berarti dia apa akhwat? Bentuk kata bendanya atau masdarnya. Nah, lanjut ya. Nah, contoh fi'il yang terdiri dari 5 huruf, yaitu khumasi yang diawali hamzah wasol. Contoh ya, kemudian coba dibaca sama Ummu Fakih. Nomor yang 1, ayat pertama. Kecil banget Ustazah. Gimana? Wallahu azizun. Gimana cara bacanya? Wallahu azizun. Itu ya Ustazah. Gimana? Apa namanya, dari dibacanya dari depan apa dari yang hamzah wasal itu Ustazah? Maksudnya? Iya dari depan bacanya. Wallahu azizun. Gimana cara bacanya? Wallahu azizum zuntiqam. Ya, benar ya, diikhfakan ya. Wallahu azizun zuntiqam. Karena hamzah wasal dihilangkan. Kemudian waw sukun juga sudah tidak dianggap karena ada sukun ketemu sukun ya di situ ya. Waw ketemu nun di situ, matnya pun hilang. Nun sukun ketemu huruf ta menjadi ikhfa. Oke, ahsan barakallahu fikum Fakih. Silakan Khairun Nisa boleh dibaca yang kedua. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Kita perhatikan ikhtilaf. Ikhtilaf ini wazannya apa? Istif'al atau ifti'al? Ifti'al. Ifti'al. Berarti ya khumasi atau sudasi masdarnya? Khumasi. Bahas yang khumasi ya, benar. Santi, lanjut. Yang ketiga, coba dibaca sama Ummu Usama. Mana Ustazah? Ya, ayat yang ketiga ini. Yang ketiga. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Nah, ahsanti barakallahu fiik tuh. Razaqahumullahu iftira. Hamzah wasal tidak terbaca karena wasal. Ahsanti. Kemudian ayat terakhir coba dibaca sama Ukhti Yunita. Tafadhali. Nah, Ustazah, yang wa minan nas ya Ustazah. Iya. Wa minan nasi may astagfirullah, apa Ustazah, taksum dulu Ustazah. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a. Astagfirullah. Jangan grogi ya, tenang. Iya benar Ustazah. Ulang ya Ustazah. Iya.
Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Barakallahu. Ibtigha mardatillah. Ibtigha nafsahu ibtigha. Hamzah wasal tidak terbaca karena wasal. Ahsanti barakallahu fiik. Di sini lanjut contoh ke isim masdar pada fi'il. Pada fi'il. Jadi isi masdarnya ini dari fi'il madi sudasi, yaitu kata kerja lampau yang 6 hurufnya. Jadi kata bendanya ini dari kata kerja lampau yang 6 huruf. Silahkan dibaca sama Ummu Ikram. Nah, Ustazah. Mm-mm. Wa asarru wastakbaru istikbaro. Ulang lagi, hamzahnya jangan tebal. Wa asarru wastakbaru istikbaro. Wa asarru wastakbaru istikbaro. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Coba Ana mau tanya sama Ummu Ikram. Apakah dibacanya wastakbaru atau wastakbaru? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua saja. Yang kedua. Kenapa? Tebal saja. Tebal. Ummu bacanya yang pertama. Iya. Coba Ummu baca wastakbaru. Sekali lagi, wastakbaru. Itu aja katanya. Coba. Wastakbaru. 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 Oke, masih tipis. Oke, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Prestasi. Nanti kita sadar saja. Nah, lanjut. Siapa di sini ada Ummu Lila. Tafadhali, ayatnya agak panjang ya. Ya, Ustazah. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Yang salah deh. Ulangi Ustazah. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Ahsanti barakallahu fiik. Di situ ada isti'jal ya, isti'jalahum. Ya. Itu kalau misalnya kita baca isti'jal ya. Kalau misalnya sambung jadi inna sisyarra isti'jalahum. Tayyib. Di sini dari buku yang ini. Tahu nggak buku apa ini? Pasti hafal ya. Taisir Rahman. Di sini sama pembahasannya hamzatul wasl fil asma, hukmu bada'u biha. Apa hukum memulai hamzah wasalnya di sini? Ya bada'u bi hamzatil wasl maksurah fi tis'ah asma. Katanya memulai hamzah wasal itu dengan kasroh pada 9 isim. Jadi ada 9 isim katanya. Wah, cuma ada 9 ya. Katanya isnani qiyasiyah. Maksudnya 9 bentuk isim ya. Isnani qiyasiyah wa sab'atun sima'iyah. Ya, jadi ada 2 bentuk dari yang beraturan qiyasiyah ya. Wah, ada 7 ya, sab'atu 7 yang bentuknya sima'i. Nah, di sini jelasin al-asma'ul qiyasiyah. Ai allati laha qa'idah sarfiyah yuqasu laha. Jadi isim qiyasi ialah isim yang memiliki kaidah sorof yang mengkiaskannya. Jadi dia teratur gitu. Ada kaidahnya kenapa bentuknya seperti itu. Misalnya huruf ketiganya dikasrohkan ditambah alif gitu. Jadi beraturan. Wahia fi masdar al-fi'l madhi al-khumasi wa sudasi. Dan
Isim qiyasi ini diambil dari masdarnya fi'il madhi, khumasi dan sudasi. Yang pertama, masdar fi'il khumasi, sudah Anda baca contohnya ya. Sama, misal qaulihi ta'ala, sama, udah dibaca tadi. Kemudian masdar fi'il sudasi, sama ya. Dan ini kotaknya, nanti Antuna biar mudah belajarnya ya. Jadi kita tahu, oh masdar fi'il sudasi ini dari kata istighfaro. Oh, istighfar itu dari istighfaro. Oh, istikbaro itu dari istikbaro. Jadi Antuna lebih enak belajarnya. Ibtiqo dari kata ibtago. Iftaro, ya iftiro, astagfirullahaladzim. Iftiro dari kata iftaro dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke hamzatul wasli pada kata yang simaiyah alias tidak beraturan. Jadi isim ini juga dibaca kasroh pada hamzah wasalnya katanya. Ketika mengawali apa kata. Ketika qori membaca kata ini di tengah kalimat, maka qori tidak membaca hamzah tersebut. Hanya ada 10 isim dalam bahasa Arab ya. 10 isim aja. Dan hanya terdapat 7 kata dalam Al-Quran. Oh, sebentar ya. Ntar ada yang chat. Ingat, ada berapa isim akhwat yang diawali dengan hamzah wasl dalam bahasa Arab? Ada 10. Yang simaiyah ya, yang simaiyah, bukan yang qiyasiyah. Isim yang simaiyah alias yang tidak beraturan, yang dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab ada 10. Tapi yang terdapat dalam Quran itu hanya 7. Berarti yang nggak ada di Al-Quran berapa? Ada 3. 3 ya. 10 kurang 7, 3. Ini matematika tiba-tiba lupa. Oke, di sini di buku Taisir Rahman menjelaskan al-asma'us sima'iyah ay allati sumi'at hakadha minal Arab. Jadi kan sima itu artinya didengar ya, terdengar gitu. Jadi maksudnya adalah katanya isim yang ya begitu didengar, begitu cara didengar apa gimana ya, astagfirullahaladzim nyusun kata-katanya. Jadi kayak gitulah orang Arab mengucapinnya. Kayak gitu kalian dengar dari orang Arabnya langsung seperti itu. Mengerti ya? Kayak memang seperti itu kaidahnya. Walaisa laha qaidah tuqas 'alaiha, dan enggak ada kaidah yang mengkiaskan, enggak ada kaidah sorofnya seperti kiasi tadi, enggak ada. Tapi memang seperti itulah dari lisan Arabnya langsung, yaitu dari lidah Arabnya langsung. Ya, paham ya? Seperti bahasa Indonesia, ya begitulah didengarnya dari Indonesia ya kayak gitu. Begitu contohnya. Amsilatu 'alal asma'i simaiyah, contoh dari asma yang simaiyah yang terdapat dalam Al-Quran ya ini disebutinnya nih ya. 7 ya. 1. Ibnun, ibnatun, imru'un, imro'at, isnani, isnatani, ismu. Ibnun apa? Ibnun apa? Anak Tahu nggak? laki. Anak laki-laki. laki-laki. Ibnatun, Anak perempuan. perempuan. Imru'un, Seseorang seseorang untuk laki-laki. laki-laki. Imro'at juga seseorang untuk ini perempuan ya. Seseorang maknanya, tapi untuk perempuan. Biasanya bisa ditulis juga imro'ah, perempuan maknanya ya. Nah, isnani 2, isnatani juga 2. Bedanya apa isnani dengan isnatani? Ini kan bedanya ada taknya. Kalau isnani itu dipakai untuk kata yang menunjukkan duanya itu untuk yang laki-laki, muzakkar. Kalau isnatani untuk menunjukkan terbalik. Tergantung, pokoknya bukan menunjukkan ya, tapi di dalam bahasa Arab angka aja ada yang muzakkar sama muannas, yaitu Antuna belajar dalam bahasa Arab ya. Nah, ini sekedar intermezzo. Kalau isnani yang nggak ada taknya itu disebut angka yang muzakkar alias laki-laki. Ya, ini dalam bahasa Indonesia kan ya angka 2 aja, nggak ada yang dipisah laki-laki perempuan nggak ada. Nah, isnatani itu yang muannas ada taknya.
Dia perempuan, tapi nggak mesti ini untuk perempuan laki-laki, nanti ada kaidahnya sendiri ya. Tadi Ana salah ngomong. Ismun artinya kata atau nama ya. Di sini karena nggak ada harokatnya, nggak mungkin Antuna bacakan ya. Kita baca contohnya saja langsung dari buku Sazoronia. Silahkan dibaca 2 ayat oleh Nafi Malamental. Umu Faki lagi. Silahkan Umu Faki. Mana Ustazah? Dua ini. Lagi repot ya? Lagi repot nggak apa-apa. Biasa lah. Nggak, kalau lagi nggak bisa Yang nggak apa-apa. ditandai. Hah? Yang ini ya, yang bawah ya Ustazah. Yang Ya, doroballah. Daraballahu masalan lilladzina. Doroballahu masalan lilladzina kafaru. Apa Ustazah? Kecil bahas benar ini. Ya, Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ya, nah ini cara bacanya guru karena mencuri nafas mandet di tengah jalan ya, ini nggak boleh. Daraballahu masalan ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Di situ imra'ata terbacanya hamzah wasalnya tidak terbaca ya di sini karena wasal. Yang bawah ya Ustazah? Apa diulangi lagi? Ulangi lagi. Akhwati. Ya, halo. Ya, kedengeran sekarang. Silakan. Yang kedua lanjut. Yang bawahnya Ustazah? Ya. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junah Fa'alaihima. Ulangi saja. Ya, udah cukup. Tadi agak nyuri nafas ya kedengarannya. Iya Ustazah, soalnya di Zoom ini di sini nggak kelar satu baris. Nah. Oh iya, nggak kelar. Maksudnya tadi agak mandet nyuri nafas gitu. Nah, Santi Barakallahu dilatih nafasnya ya. Coba cara ini trik yang diajarin sama orang tua anak waktu anak kecil ya. Gimana anak bisa ngaji dengan nafas yang panjang ya. Mungkin ini bermanfaat juga buat Antuna setiap pagi nih, setiap subuh atau ketika tahajud ya. Kan murojaah nih ya, tilawah atau murojaah ya. Baca Quran lah pokoknya. Antuna coba berusaha untuk melatih nafas ketika pagi hari itu bagus sekali setiap hari ya. Ya 1 ayat aja latihan kayak yang ayat yang lebih panjang yang biasanya Antuna nggak kuat, kali Antuna berusaha untuk sampai ke wakof yang lebih panjang gitu ya. Atau Antuna berusaha untuk sampai 1 ayat itu, tapi jangan yang langsung ekstra panjang banget yang 1 halaman ya. Yang wajar-wajar aja, misalnya satu yang pendek ya, cuma 2 baris gitu. Antuna aja nggak kuat gitu ya. Coba Antuna belajar setiap pagi, biar nafasnya terlatih. Awal-awal masih sesak, kadang sesaknya itu bikin pusing. Ya dulu pengalaman anak pertama kali belajar nafas, pusing gitu. Kayak pitam gitu kadang ya, gelap. Gak apa, minum aja, diatur nafasnya, tarik, buang, latih lagi seperti itu setiap pagi. Insya Allah ya, nafas Antuna akan lebih panjang dan lebih kuat dan juga sehat untuk kesehatan ya, seperti olahraga ya. Nah, lanjut yang 2 ya. Ini ada 2 ya di sini. Dibaca sama Ukti Yunita, tafadhali. Nah, Ustazah.
wajada min dunihim ra'ataini tazudan. Ya. Ustazah. Nah, ahsanti, barakallahu fiik, lanjut. Ini mru'un. Oh, afwan Ustazah. Ini mru'un halaka. 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 Ini mru'un halaka. Kok panjang kafnya? Astagfirullah. Iya, Ustazah. Lupa, Ustazah. Afwan. Ini mau diwakaf apa di harokat, Ustazah? Ulang lagi. Ini mru'un halaka. Halak. Waqaf. Oh, Ini mru'un halak. Kan nggak ada ya wakafnya pakai harokat ya nggak? iya, Ustazah. Ikut salah. Ini mru'un halak. Ahsanti, barakallahu fiik ya. Barakallah, Ustazah. Lanjut. Bawahnya lagi Ummu Ikram. Apa nih Ustazah? Ikulim ri'im minhum tanwin di situ. Likullim ri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Ummu Ikram. Oh ya, ternyata kenal ayat ini, surat Abasa. Lanjut. Lanjut. Ano saja? Iya, dua-dua kok. Ya ukhta Haruna ma kana abukim ra'asau. Santi, barakallahu fiik. Itu itu mat apa itu? Mat Arid disukun. matin, arid disukun. Matlin arid disukun. Ya, baru aja semester kemarin. Iya, saja. Oke, lanjut. Khairul Nisa dibaca. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin Kan hak harokatnya. Inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Nah. Lanjut. Udah dua ya? Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Lanjut, Nafi 2. Nafi'ah atau Hasna atau tengah-tengah. Sinyalnya kayaknya mental ya. Udah kalau gitu Bu Sama. Nama Ustazah. Nah, tadi. Qala inni uridu an panjang ya. Umum pakai riwayat apa? Syatibi, toriknya Syatibi atau Tabiyatun Nasyr? Kalau Syatibiyah berarti kurang panjang. Oh gitu. Nama Ustazah. Mad munfasilnya ya. Mad munfasilnya kalau Syatibi kan cuma boleh 4 atau 5 ya. 2 itu Tabiyatun Nasyr ya, ingat ya. Nah, coba lagi. Qala inni uridu an ankihaka ihda. Qala inni uridu an ankihaka ihda banatayya hatain. Lanjutnya Ustazah. Ya. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha.
Ahsanti, barakallahu fiik. Barakallah. Nah, karena suara Ana serak-serak, jadi kali ini yang baca contoh kalian aja. Ana jelasin teori aja lah, ya. Sekarang Ana mau siapa ya? Umu Lila. Silahkan dibaca contoh dari Ibn. Yang atas itu sudah, bentar. Oh, ini Kecil sama banget aja tuh. ya, nggak usah. Ini sama aja contoh. Iya. Oh, no. Kita dulu Ana lihat mana yang beda. Sama aja ya. Oh, isem ya, nggak ada contohnya ya di sini. Ini baru contoh imruun, imro'at, ibnun, ibnatun. Kenapa layar tab Ana tiba-tiba hitam? Di buku Ustadzah ada contoh ismu Ustadzah. Ada ya? Iya, makanya ini layar Ana tiba-tiba menggelap. Bentar ya. Ya, Umu Lila dibaca 3 ya. Bonus. Silakan Umu Lila. Contoh dari Yang ismi. mana, Ustazah? Nah, itu. Kelihatan nggak di layar? Iya. Yang tengah ya? Oh, yang. 3. Ya, Betul. Oh, ya. Bismika. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين Lanjut. إذ حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل. Oke, cara kol-kolahnya kurang mantap. Zawa adlim minkum. Coba ulang lagi. Oh, nah. إذ حضر أحدكم الموت حين الوصية منكم. Nah, putus-putus. Santai recording, lanjut terakhir. Umu Lila, aku dengar suara Umu Lila. Namun saya kurang keras ya Ustaz. Itu putus ya. Yang mana Ustaz? Yang nomor 2 ya? 3. Oh, nomor 3. Oh iya ya. Indallahi 12 syahran fi kitabillah. Nah, sentiwal kalau fik, lanjut. 4-4-nya sama Ukti unit aja. Kok dikit ya hari ini kayaknya orangnya. Iya, sebentar Ustazah. Ana zoom ya Ustazah. Apa? Ana perbesar dulu layarnya. Oh, dimiringin aja HP-nya di landscape. Ustazah. Besar kan jadinya tiba-tiba otomatis. Ya kan? Dimiringin apa-apa membesar ya. Jadi tinggal digeser. Ya. Oh iya bener Ustazah, dapat ilmu. Ya Allah, baru tahu selama pakai Zoom. Ya Allah. Astagfirullah. Iya. Lucu juga. Silakan. Nah, Ustazah. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Fa in kanat ithnatayn falahuma ini ya. Oh ya. Fa in kanat ithnayni falahuma thulutsani mimma tarak. Wa qatta'nahum 12 asbatan umama. Fanfajarat minhu ithnata. Betul nunnya. Fanfajarat minhu ithnata. Fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina.
Sudah ya, Ustazah. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Wafik barakallah. Selanjutnya kita mundur lagi ke halaman lupa dihilang. Ini sebenarnya rangkuman sama ya. Ini Ana dapat dari suatu channel tajwid yang bagus, lupa channel apa ya. Lupa ada cantumin itu ya. Al-asma'u sima'iyah sama aja nih pembahasan wahiyya lati tawarat ilaina sima'an 'anil Arab. Jadi yang mana kata-kata itu tuh sampai kepada kita dengan mendengarkan langsung orang Arab ya. Wa nahnu na'lam anna Allah azza wa jalla anzala al-Qur'ana bilughatil Arab. Ya. Yang mana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Begitu. Begitulah kenapa ada kata bahasa Arab yang simaiyah. Ya karena Allah menurunkan Al-Qur'an juga dengan bahasa Arab. Faqala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Kemudian di sini dijelaskan ya, ini cukup penting menurut Ana ya. Menurut Ana untuk pengucapan kayak tadi ketika Antuna baca kalimah imru'un ya. Bihalah khosoh fit tafkhim wa tarqiq. Apanya yang khosoh tafkhim dan tarqiq di sini? Wahia an-narra. Jadi misalnya ini tentang imru'un, kata imru'un ini kapan dia dikhususkan dengan baca tafkhim dan tarqiq? Apanya? Huruf ra-nya ya. Wahia an-narra tattabi' ma ba'daha fil harakah. Dan huruf ra ini dia mengikuti harokat setelahnya. Hah? Ya. Harokat setelahnya. Fa in kanatil harakah hamzah fathah aw dham fa inna ra tatba'uha fil harakah wa tufakham. Imru'un, imro'an. Kok Ana jadi ikut bingung sebentar. Oh iya benar. Jadi ro itu gimana kita tahu ro-nya di kata imru'un ini dibaca tafkhim atau tarqiq ya akhwat? Itu melihat harokat setelahnya. Ya, harokat setelahnya. Jadi kalau misalnya di depannya itu harokatnya fathah atau dhammah, maka dia dibaca apa? Tafkhim. Apanya ro-nya? Ya, misalnya hamzahnya ini dhammatain atau fathatain, maka ro-nya tafkhim. Imru'un, imro'an, itu khusus yang tafkhim ya. Dilihat huruf setelahnya untuk kata imru'un ini sendiri ya. Khusus untuk imru'un, keadaan tarkib tafkhimnya itu dilihat huruf setelahnya. Kan biasanya nggak gitu ya, nggak dilihat dari huruf setelahnya ya kan ya. Kemudian kalau misalnya wahadi fil halatil khasah allati tufakham fil ra taqayyudan bima ba'daha raghma annahu laisa harful isti'la. Kenapa khusus untuk bab ini ro-nya ini ditafkhimkan dilihat dari huruf setelahnya? Karena ro ini bukanlah huruf isti'la, jadi ada patokan kenapa ro ini dibaca tafkhim atau tarqiq dilihat dari huruf setelahnya, karena ro ini bukanlah isti'la ya sifatnya, jadi tiba-tiba dia tafkhim aja kayak gitu dibaca, enggak ada sebabnya. Sebabnya kenapa dilihat dari huruf setelahnya, oke? Nah, wa in kanat harakatil hamzah fil kasr ya, fa inna ra taharrak bil kasr wa turaqqa. Kalau misalnya harokat si hamzah imru'un ini tadi menjadi kasroh in ya, maka ro-nya pun menjadi turaqqa, yaitu tipis, muraqqaqah. Imri'in, tidak jadi imro'in. Imri'in. Wa hadhihi al-hala tushabih huruf maddil lin ba'da ra. Illa anna huruful madd wal lin la taharrak. Sebentar, Ana lupa ini. Oh. Dan keadaan ini ya, keadaan ini itu mirip dengan keadaan mad dan lin. Kenapa, akhwat? Setelah ro.
Karena kalau misalnya nih ro, ru kayak gitu ya, ro, ri, ikutin matnya ya. Misalnya nih ketemu mad lin ya, paham nggak akhwat? Maksud anak akhwat jangan dibaca loh nih. Misalnya ketemu yang lin ya, roi, row gitu. Mengikuti mad. Nah, tak bedanya ini mirip dengan kasus mad dengan huruf lin ya. Nah, huruf mad dan huruf lin. Ketika ro ini ya mirip ketemu huruf mad atau huruf lin. Tapi bedanya kalau ini kan ketemu hamzah qata ya. Nah, kalau huruf mad sama lin itu tidak berharokat. Nah, bedanya kalau hamzah qata ini dia berharokat begitu ceritanya yang dituliskan di sini. Paham nggak? Sebenarnya Ustazah apa tadi yang hamzah qata dituliskan, maksudnya hamzah qata memang dituliskan ya kan Ustazah? Maksudnya sebelum hamzah qata tadi apa Ustazah? Ya, yang hamzah qata ini ya. Gimana yang mana? Ana nggak ngerti pertanyaan. Tadi sempat kurang jelas di Ana yang Ustazah mengatakan yang sebelum kata hamzah qata itu afwan Ustazah. Wahia an-narra Allah tatba'u ma anak-anak. ba'daha fil harakah. Jadi khusus kata imrun ini gimana kita cara lihat keadaan tafkhim dan tarkiknya itu melihat huruf setelah huruf ro melihat harokat ya, melihat harokat setelah huruf ro, afwan. Melihat harokat setelah huruf ro, yaitu hamzah qata'nya. Melihat harokat siapanya? Hamzah qata'nya. Seandainya hamzah qata sama hamzah wasal beda ya. Hamzah qata yang di depan. Salah lagi. Hamzah wasal yang di depan. Hamzah qata yang di belakang, ya. Nah, kalau misalnya seandainya hamzah yang qata ini dia berharokat dhammah atau fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim. Tapi kalau seandainya si ro-nya salah lagi ngomongnya. Ya, udah nggak error gini nih. Kalau seandainya hamzahnya ini berharokat kasrah, maka ro-nya dibaca tarqiq begitu. Nah, keadaan seperti ini katanya kesimpulannya mirip dengan kasus kalau bertemu dengan huruf mad atau lin. Bedanya huruf mad sama lin itu nggak berharokat gitu. Ngerti? Na'am Ustazah, alhamdulillah jazakillahu khairan Ustazah. Akhirnya diulang lagi Ana menemukan bahasa yang lebih sederhana. Jadi Ana agak bingung. Jadi Lupa di bagian biasa. akhir. Biasa Ana suka kayak lupa ini bab apa ya gitu. Dia mikir dulu, ngingat dulu. Oke. Di kotak ini ya, di kotak ini ibanun daiman takunu. Ini ibanun sama ismun ya. Ya. Yang tadi sudah kita bahas. Ibanun sama ismun daiman itu selamanya dan selalu takunu mabdu'ah selalu dimulai dengan hamzatul wasl maksurah. Selalu dimulai dengan hamzah wasl yang kasroh, kata ibnun sama ismun. Watasqutu fil wasl, dan dia jatuh hukumnya pada wasl, maksudnya tidak terbaca ketika wasl. Seperti Isa bin Maryam. Illa, ada kecuali fi halatil jama'. Fa innaha tabda'u bihamzati qat'in maftuhah. Kecuali kalau ibnun sama ismunnya ini menjadi tidak tunggal lagi bentuk huruf katanya alias menjadi jama. Jama itu untuk bermakna untuk lebih dari 3 orang. Maka tidak lagi diawali dengan hamzah wasal tapi melainkan dimulai dengan hamzah qata' yang fathah harakatnya. Maksudnya apa sih? Ini jadi mufrad, ini jadi jamak. Ya, begini Ana jelasin. Ibnun, kan artinya tadi apa? Anak laki-laki. Tapi itu maknanya tunggal, alias satu anak laki-laki. Tapi kalau kita bilangnya, wah itu anak-anak laki-laki, banyak gitu ya, lebih dari 3, maka itu menjadi abnaun. Jadi bukan lagi ibnaun. Jadi hamzahnya ini pun sudah beda hukumnya. Jadi ibnun ini hanya berlaku ada hamzah wasolnya, diawali dengan hamzah wasol kalau dia mufrad alias tunggal. Ya, perhatikan. Tapi kalau udah bentuknya menjadi jamak, maka tidak lagi berlaku, bentuknya tidak lagi
hamzah wasal, tapi bentuknya hamzah qata yang fathah maftuha. Abna. Isim juga sama. Tahu asma ya, asma nama-nama kayak Asmaul Husna, nama-nama. Nah, Asmaullah, nama-nama. Nah, gitu maksudnya nama-nama Allah. Nama-nama, jadinya banyak. Kalau ismun satu nama. Asma banyak nama. Walillahil asmaul husna. Nah, lihat hamzahnya beda kan? Gitu. Sama halnya akhwat. Sama halnya, ini mulahadzahnya masih tentang yang hamzah tadi ya, yang ibnu sama ibnun sama asma tadi ya, sama. Wa aidon, ini ada lagi nih, ada lagi. Wa aidon isnain. Isnain. Isnain artinya artinya Dua. berapa? Dua. Dua. Aid isnai atau isnani, isnain sama aja. Tergantung dia i'rab, yaitu kembali ke nahu, kenapa ada ya ada yang alif. Idza kanat tu'abbiru an yaumil isnain. Kalau misalnya kita ingin mengungkapkan hari Senin ya akhwat, kan yaumul isnain juga ya. Yaumul isnaini, yaumus sulasa, hari Selasa, yaumul arbi'a, hari Rabu. Nah, ini kalau misalnya kita mau bilang dia hari Senin, tapi bukan maknanya isnain 2, maka hamzah wasalnya ini berubah menjadi hamzah qata. Paham? Gitu. Jadi isnain yang ada di Al-Qur'an itu bukan hari Senin maknanya. Kalau misalnya maknanya adalah hari Senin, itu Ulang Ustazah tadi. Gimana? Dua, isnain. ya, jadi isnain di sini maknanya 2. Iya. Ganda gitu ya. Pokoknya maknanya ganda atau 2 gitu ya. Bukan Senin. Kan hari Senin juga bahasa Arabnya isnin kan? Iya, iya, Ustazah. Ya, tapi kalau isnin yang maksudnya hari, itu pakai hamzahnya bukan hamzah wasal, tapi hamzah qata. Jadi ini berfungsi juga ketika antum memahami Al-Qur'an ya. Isnin di sini jangan kalian artikan hari Senin. Karena kalau artinya hari Senin itu beda hamzahnya gitu. Padahal cuma hamzah ya, perkara hamzah doang bedanya. Beda di bawah ada tanda atasnya kepala sod, yang satu kepala ain ya. Wah, gitulah bahasa Arab unik ya. Nah, kalau misalnya maknanya itu tentang hari Senin, itu hamzahnya udah berubah hamzah qata gitu. Paham? Paham, insyaallah. Di perkara Senin. Ya, ini contoh Jadi nih. Ustazah itu jamak itu lebih dari 2 atau lebih dari 3 sih Ustazah? Kalau lebih dari 2 beda bentuknya, nggak gini. Oh, berarti lebih dari 3. Jamak itu kata jamak Ustazah. Tadi Ya, jamak banyak gitu. Lebih dari 2 atau 3? Enggak, 3. Kalau lebih dari 2 beda lagi bentuknya, ada lagi. Nanti Antuna belajar bentuk. Ya. Ini lebih dari 3. Kan bahasa Inggris juga gitu. Kalau 2, 1, 2, 3 nggak masalah. Tapi nggak tahu sih, enggak deng. Kalau bahasa Inggris mah kalau udah banyak, lupa juga nah. Udah lama nggak belajar bahasa Inggris. Lupa. Ya, kurang lebih. Tapi kalau bahasa Inggris mah jamak tinggal tambahin s di belakangnya. Nggak susah ya. Kalau bahasa Arab bentuknya semua berubah. Dari alif ke tambahan alif, harokatnya berubah, apa dia berubah gitu. Masya Allah ya bahasa Arab. Mantap. Paham ya sampai di sini? Ini intermezzo aja sih. Ana juga nemu ini dan Ana baru tahu, oh begitu. Di pelajaran juga buat Ana. Karena nggak tertulis di buku ya. Tapi Ana nemu di suatu channel tajwid ini. Oke. Kemudian ini rangkuman dari buku Hudal Majid. Maknanya apa? Harokatu al-badu bihamzatil wasl fil asma, nabda'u bihamzatil wasl fil asma maksura daiman. Ini judul ya, ini sebenarnya judul harokah dimulainya gimana sih cara baca harokat pada hamzatul wasl yang bertemu dengan isim itu dengan kasroh selalu ya. Kita memulai hamzah wasl yang bertemu isim, salah, bukan bertemu ya. Kita memulai hamzah wasl pada isim yang ada pada isim itu dengan kasroh selalu. Selalu dengan kasroh. Nah, ini ada gambarnya nih. Ya, isnain. Ya, ini lebih jelas ya, gambarnya lebih lucu. Lebih berwarna. Isnain, artinya maknanya beda ya. Nah, daiman takunu bihamzatil wasl ma'ada fi yaumil isnin. Kecuali pada hari Senin, itu dia dimulai dengan hamzah qata. Nah, ini lebih jelas ya. PDF-nya belum bisa Ana kasih nih karena belum selesai Ana ngerangkum nanti ya. Ya buat Antuna belajar insyaallah. Ya.
Nah, ini juga ini bahasa Arab ini masih sama pembahasan tentang isnen yang isnen tadi. Kemudian ini apa ya? Asyara wa asyara idza udhifat ashar wa asyara idza udhifat ila isna au isnaini fa inna syin tuharrak bil fath idza kana al ma'dud mudzakkar wa nun sakinah idza kana. Ini sebenarnya kaidah bahasa Arab nggak akan Ana jelaskan. Antuna yang udah belajar bahasa Arab atau ngerti nahwu, Antuna belajar baca sendiri aja ya. Terus kalau misalnya mau minta dijelasin, boleh tanya di grup, nanti Ana jelasin. Ana takutnya kalau Ana jelasin sekarang, kasihan teman-teman yang nggak ngerti, nanti tambah ruwet, jadi nggak Ana jelasin. Ya, Antuna bisa baca sendiri yang ngerti bahasa Arab. Kalau misalnya pengen dijelasin, pengen lebih difahamin lagi, boleh tanya di grup, nanti Ana bantu. Oke? Ya, ini nggak akan masuk ke ujian, apa enggak. Ini cuma tambahan aja. Boleh dibaca sama contoh dari isim ya. Nafi jaringannya sudah bagus. Halo? Naam, Ustazah. Sok, tafadhali. Coba dibaca dua Wa ayat. Maryama ba. 6. Iqra'i. Halo? Nafi. Halo? Aduh, kita ngejar waktu nih. Ya udah mati. Mikrofonnya pencet mati atau emang sengaja dimatiin? Udah kalau gitu Ana yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryama banata Imran allati ahsanat farjaha bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Di sini catatan ya. Catatan pada kata al-ismu, ya kan asal katanya ismu ya. Kenapa dibacanya bi'sal ismu? Ya dulu juga waktu anak SMA ya pertama kali ngafal surat Al-Hujurat ini bingung kenapa disuruh baca bi'sal ismu ya, miskinnya ilmu anak. Nah, ternyata kata lismu yang berada pada surat Al-Hujurat ini ayat 11 dapat dimulai dengan dua cara yang berbeda. Jadi ada dua cara sebenarnya. Nah, yang pertama hamzah wasol dibaca dengan fathah yang diikuti kasroh pada lam. Maksudnya kalau kita mulainya bukan dari bi'sa ya. Jadi alismu. Alismu, paham? Nah, itu hamzah wasolnya dibaca fathah. Ini kalau kita nggak baca bi'sa ya. Tapi nggak mungkin ya kita ngaji nggak langsung dari alismu. Ini ketika ujian ya. Ini ketika ujian kalau ditanya. Kalau mulai dari alismu gimana cara bacanya? Alismu gitu ya. Terus yang kedua dapat dimulai membaca tanpa melafazkan hamzah wasol terlebih dahulu. Jadi bisa dibaca lismu. Lismu. Jadi bisa dibaca alismu atau lismu. Begitu. Nah, di sini di buku Hudal Majid ada syarahnya dijelaskan bi'salismu fusuqu ba'dal iman ini katanya ya juzu wajahan juga ya. Tapi di sini ada dijelasin kenapa. Yang pertama hamzatul wasl tsaniyah saqatat li'annaha fi darajatil kalam iltiqa sakinan. Jadi katanya hamzah wasal yang kedua, ini kan ada dua hamzah wasal enggak? Ya enggak akhwat al ismu di sini? Ada ismu. Ini ada dua hamzah wasal ya enggak? Di sini yang pertama hamzah wasalnya ta'rif, kemudian yang kedua hamzah wasalnya yang si isimnya. Ya enggak? Iya. Nah, kemudian cara bacanya yang pertama ini katanya dengan hamzah wasalnya yang pertama itu dibaca fathah. Kemudian kenapa hamzah wasal yang kedua ini dijatuhkan? Maksudnya dihilangkan harokatnya, nggak dibaca. Ya, hukumnya nggak dibaca gitu ya. Karena terjadinya iltiqa sakinain. Apa iltiqa sakinain? Bertemunya dua sukun. Ya, kan hamzah wasal di sini. Siapa dua sukunnya? Ada lam, sukun sama sin, sukun. Paham ya?
Hamzah wasal nggak sukun ya. Hamzah wasal nggak punya harokat, ingat. Nah, ada sin sukun sama lam sukun. Maka dari itu, hurikat alam bil kasri. Man'an minal iltiqa'i sakin. Maka dari itu, lamnya dikasih harokat kasroh. Ya karena terjadinya dua sukun di situ. Ya kan gimana bacanya coba? Asmu gitu. Gak mungkin ya. Alasmu gimana? Karena hamzah wasal yang kedua dihilangkan karena bertemunya dua hamzah wasal. Kemudian ada lam sukun, ada sin sukun. Maka caranya adalah lam sukunnya diberikan harokat kasroh. Kemudian hamzah wasal yang pertama kita berikan fathah karena dia alif lam ta'arif. Jadi alismu itu cara yang pertama. Jadi kalau yang di buku Ustazah di buku Hudal Majid disyarah sedikit. Tutorialnya lah ibaratkan. Nah, sama ya ini di buku Taisir Rahman yang ini ya. Ini sama juga penjelasannya persis mirip dengan buku Sazoronia, tapi di sini ada ta'lil, ada penjelasannya kenapa. Sama aja ya, penjelasannya sama aja kayak yang Hudal Majid. Karena katanya di situ al-ismu di sini ada alif lam ta'rif. Kan al-ismu itu kan ceritanya apa? Alif lam ta'rif bertemu dengan isim. Nah, kemudian kita memiliki dua hamzah wasal. Hamzah wasal dari lam ta'rif dengan hamzah isim. Maka katanya al-ismu ini inda tilawah tasqutu hamzatul wasl tsani. Ketika kita ngaji, kita tilawah, kita baca, maksudnya ketika kita baca hamzah wasal yang kedua kita hilangkan, maksudnya nggak terbaca, hilang hukumnya sama dan lain. Udah penjelasannya udah jelasinnya, nggak usah diulang-ulang ya, udah cukup. Ini yang kedua, indama tataharrakal lam bil kasri yusbihul istighna hamzatul wasl ula mumakkanan. Oh, gini, indama tataharrakal lam bil kasr yusbihul istighna mumakkanan. Pokoknya yang kedua ini intinya adalah lismu dibacanya. Jadi hamzahnya nggak dibaca ya. Jadi memang ada dua cara, akhwat. Jadi bukan karena ada bisanya, enggak. Bukan karena dia dibacanya dari si alismu, enggak. Memang ada dua cara di alismu itu. Ada yang bacanya riwayat ya, ini riwayat ya, akhwat. Ada yang bacanya alismu, ada yang bacanya lismu. Paham? Jadi Ana luruskan. Jadi memang ada dua cara baca alismu itu, bukan karena ada bisanya tadi, enggak. Memang dimulainya bisa dengan dibacanya dengan lismu atau alismu. Di sini jelasin lagi di buku Taisir Rahman, al-wajhan sahihan. Makru'un bihalal ibtida' lil qurra' al-ashrah. Jadi cara baca dua ini tuh benar. Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Ketika kita ingin memulai bacaan dari alismu atau lismu, ya cara bacanya itu benar. Itu menurut qurra' ashrah. Jadi riwayat ashrah membenarkan ini cara baca dua ini. Jadi kita kalau memulai bacanya lismul fusuq boleh atau alismul boleh. Nah, tapi di sini dikasihkan alasan wal wajhul awwal huwal muqaddam fil ada, dan cara yang pertama itu lebih diutamakan. Kenapa? Ittiba'an li rasmil mushaf. Kita mengikuti rasm mushafnya. Begitu akhwat. Paham ya? Nah, ini juga sama penjelasan buku dari Hudal Majid, itu juga menjelaskan cara yang kedua tadi. Harakatul lam bil kasran sama juga falam ya'ud hunaka hajin. Dah sama. Dah kayak gitu. Paham akhwat? Ada pertanyaan? Sudah habis waktu kita sebenarnya, dan ini besok. Berarti apa Ustazah? Berarti yang utama yang pertama ini ya, Ustazah. Yang alismu. Alismu gitu ya. Karena mengikuti rasm. Katanya ittiba'an li rasmin mushaf. Karena kan di mushafnya kayak gitu tulisannya. Jadi lebih utama digunakan itu yang pertama. Tapi dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Semua qurra boleh gitu ya, membolehkan qiraah asyrah gitu.
Tapi yang paling utamanya lebih bagusnya yang pertama. Ngikutin Rasulullah. Nah, Ustazah. Itu tertulis. Oke. Ada pertanyaan, ini panjang juga nih penjelasannya, besok saja lagi. Insya Allah besok, maksudnya Ahad, insya Allah kalau anak nggak ada halangan dan kita sama-sama sehat. Amin. Wah, sudah habis halamannya. Ini halaman terakhir pada tentang isim ya. Anak belum bikin tentang bab terakhir tentang huruf ya. Nanti anak rangkum lagi. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum anak tutup? Tidak ada? Cukup? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.